Bismillah. Guys, selamat datang di Petualangan Kuliner bersama Tan Boy Kun. Di episode kali ini, gue akan menuju kota Tasikmalaya. For your information, kota Tasikmalaya ini punya julukan Kota Samutiara dari Priangan Timur. Keren juga ya julukannya. Kira-kira seperti apa perjalanan gue di kota Tasik ini? Langsung aja kita let's go! Guys, gue lagi ada di kota Tasikmalaya yang artinya gue bakalan kulineran di kota ini guys. Penasaran makanan apa aja bakalan gue datengin? Let's go guys, kita keliling kota Tasikmalaya. Tempat pertama yang gue datengin ini bernama Nasi T.O. Ben Hill. Sebenarnya di kota Tasikmalaya ini kalau kita mau nyari nasi T.O. tuh gampang banget ya. Tapi entah kenapa insting gue mengatakan bahwa gue harus nyobain nasi T.O. Ben Hill ini. Tempat makan yang katanya legendaris dan udah terkenal banget ini sudah berdiri sejak tahun 1996 loh. Bro. Oke. Nah guys, kita udah ada di depan T.O. Ben Hill atau Tutuk Oncom Ben Hill yang terkenal banget se-Tasikmalaya, dan gue banyak banget direkomendasikan buat nyobain tutuk oncom di sini nih guys. Let's go. Kita pesan. Kita ngantri dulu nih. Bu. Satu. Ada mau nggak? Enggak. Satu dulu deh, Bu. Oh, itu. Oh, itu dikasih oncomnya ya, Bu ya? Sama campur Campur aja. Satu porsinya berapa, Bu? porsi 8.000. 8.000 ya, oke. Ada sambal apa aja itu, Bu? Ini sama tomat. Sama tomat. Ini sama hijau. Sama hijau, oke. Gorengannya berapa? Satu aja. Nah, di sini ada lalapan juga nih, guys. Ya. Coba ini ada timun dan ada ini lenca kayaknya ya. Nih guys, boleh kita coba semuanya. Cuci tangan dulu. Sepiring ini totalnya 9.000. Nah, menurut kalian worth it nggak nih? Nasi, sambal, dan satu gorengan. Ini gorengan tempe, kalau nggak salah namanya itu cipe kalau nggak salah ya. Langsung nih guys, sebelum makan. Kita baca doa dimulai. Amin. Cobain dulu ya nasi tutuk oncomnya tanpa sambal. Sopan pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Wah, ini definisi nasi yang udah gurih banget guys. Dan gue merasakan oncomnya ini tuh lebih beda ya daripada tutuk oncom yang biasa yang pernah gue makan. Tutuk oncomnya itu rasa kencurnya lumayan kuat. Cita rasanya tuh asin gurih. Menurut gue sih makan gini aja sih udah pas ya, udah dapat asinnya. Sekarang kita makan pakai sambal nih, sambal tomat nih. Nah. Cobain. Bismillah. Makan pakai sambal tomatnya enak sih menurut gue. Karena sambal tomatnya itu bukan tipe yang pedas, dia cenderung ke asam manis. Ada manisnya, ada asamnya. Sambal hijaunya nih. Bismillah. Wah. Lucu. Sambal hijau pedas banget. Tapi menurut gue sih sambal hijau terlalu asin ya. Jadi mungkin harus digabung nih guys. Jadi kalau kalian makan sambal hijau dan nasi tutuk oncomnya sebenarnya pas, pedasnya tuh nyelkit, tapi agak sedikit asin guys. Jadi harus dicampur nih. Kita makan ya. Pedas banget. Gokil. Nih guys, pakai timun. Gorengan. Gue kira tadi itu gorengan tempe yang ada isinya gitu ya. Ternyata ini kayak sejenis bakwan guys. Tepung, ada potongan wortel. Di sininya itu rada empuk. Nah, di depannya ini crunchy nih. Oke. Saran gue sih harus digabung ya sambalnya. Kalau enggak cukup asin yang sambal hijaunya. Nice. Dan porsinya juga sedikit ya, ini cocok banget buat sarapan. Nggak terlalu berat, tapi kurang protein doang nih guys. Ya.
Saya lebih suka sama tomatnya ya, karena cita rasanya itu jadi ada semua guys, ada asin, manis, asam. Kalau sambal hijaunya agak terlalu asin sih menurut gue ya, jadi jangan terlalu banyak, takut merusak cita rasa makan kalian. Langsung nih. Overall, tutup oncom Ben Hill lama. Yuk kita lanjut cari sarapan selanjutnya. Let's go! Oke guys, berhubung tadi gua baru makan nasi TO doang, jadi gua harus jujur kalau gua tuh masih lapar banget. Jadi kita lanjut ke tempat makan berikutnya, yaitu Surabi Cemamah. Surabi Cemamah ini termasuk hidden games guys. Lokasinya ada di dalam gang gitu. Harga Surabi di sini mulai dari 2.000-an aja buat yang rasa original sama yang Surabi oncom. Dan Rp6.000 buat Surabi telurnya. Warung Surabi Cemamah ini dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Terus lanjut lagi shift 2 mulai dari jam setengah 7 sampai tengah malam. Kadang kalau masih ada yang beli, masih lanjut guys. Gokil nggak tuh? Ini ada Surabi apa aja nih Bu? Telur original oncom. Oh, yang gurih-gurih ya. Jadi di sini tuh ada Surabi yang original, telur dan oncom. Saya mesen masing-masing satu deh Bu, telur, oncom sama original. Yap. Ini apa ya? Ini oncomnya Bu? Oncomnya. Oh, oncomnya. Oke. Dan ini masih tradisional guys, masih pakai kayu bakar. Gokil, pasti nikmat banget nih. Oh. Surabi nenek-nenek. Kalau boleh tahu dari tahun berapa ini ibunya jualan nih? Di 2003. 2003 ya. Berarti dari dulu udah di sini jualannya ya? Iya, masih di sini. Masih di sini ya. Ini pakai ada serai nih, ada salam, daun bawang nih. Pakai cabai juga ya Bu ya? Iya. Mantap. Bawangnya udah habis, udah pada ngambil deh. Pastinya nikmat banget nih. Nih, coba dulu nih. Limbat. Limbat. Wah, coba dulu semua. Wah, ini oncom, nih telur, nih original nih. Ini guys. Oke guys, ini dia Surabi Cemamah nih, yang udah legend dan masih tradisional di Tasikmalaya. Harganya mulai dari 2.000 aja yang original dan oncom, dan kalau yang pakai telur 6.000 guys. Oke, langsung kita mulai makan. Sebelum makan, kita baca-baca dulu dimulai. Amin. Kita coba dulu yang original. Ini langsung pakai tangannya kali ya guys ya, biar lebih resep nih. So, pertama buat kalian, nih di bawah itu garing guys. Pas gue pegang tuh gue udah merasakan nih pinggir-pinggir ini garing nih. Bismillah. Yes. Tipikal Surabi yang asin. Gue bisa merasakan rasa santannya juga. Dan yang pasti smoky. Nah, sangat tradisional. Extra crispy di ujung-ujungnya guys. Mantap. Nah sekarang nih kita coba yang oncom nih guys. Ya spesialnya ini oncomnya ini nih. Bismillah. Wah. Jadi karena oncom ini dimasak bareng rempah-rempah, serai, daun salam, daun bawang, jadi itu enak guys. Jadi kayak lebih umami, ada ekstra flavor, ekstra rempahnya, mantap. Enak nih. Saran gue sih kalian harus nyobain yang oncom sih. Kalau yang originalnya sih ya oke lah, kayak plain gitu. Mantap. Nah sekarang yang telur nih. Ini guys. Bismillah.
paket komplit nih. Ada karbo, terus ada proteinnya juga. Nih kalau misalkan dikasih bumbu oncom nih kayak lebih enak nih guys. Langsung jadi lama bana nih. Jadi ya karena di pinggir-pinggirnya ini agak kosong-kosong, jadi ada ekstra sedikit pahit-pahitnya guys. Nggak apa-apa. Masih tradisional. Kita pinggir-pinggirkan dulu. Dalamnya lembut, fluffy. Yang telur ini udah ada asinnya. Tapi menurut gue sih kurang sedikit bumbu. Mungkin kalau misalkan bayar lebih juga nggak apa-apa. Tinggal kalian kasih 1 sendok oncom gitu, masih lebih. Lama banget sih ini. Soal surabi oncomnya itu udah lama. Yes. Saran gue sih gitu sih. Kalau kalian mesen, harus mesen yang telur, tapi dikasih ekstra oncom guys. Pasti jadi lama banget. Overall, surabi di Cemama lama. Yuk kita cari tempat makan selanjutnya. Let's go. Guys, masih di petualangan kuliner bersama Tan Boy Kun. Dan karena dari tadi gue baru nyemil aja, sekarang saatnya gue lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu kupat tahu Kabita. Mudah-mudahan kupat tahu Kabita ini bisa memenuhi hasrat gue ya guys. Kupat tahu Kabita ini udah jualan sejak tahun 1975, yang berarti udah 50 tahun. Keren gak tuh? Sekarang dijalani sama anaknya yang mana berarti udah generasi kedua dan udah 3 kali pindah tempat. Tapi masih tetap aja rame loh guys. Buat tahunya sendiri di sini kita bisa milih sesuai selera. Mulai dari setengah matang, sedang, kering sampai yang kering banget. Dan bisa juga pesan mentah sesuai selera kalian. Nah ciri khasnya kalau kupat tahu Tasik ini nggak pakai toge guys. Nah untuk harganya satu porsinya itu 21.000 guys. Guys, gue udah ada di depan tempat makan terakhir di episode sarapan di Tasik ini guys. Ini nama tempatnya adalah Kupat Tahu Kabita. Ini tuh kupat tahu khas Tasikmalaya katanya ya. Dan ini tuh udah legend juga. Penasaran gimana rasanya? Let's go, kita pesan guys. Pesan Bu, 1 Bu. 1 Ya, kupat tahunya 1. Ini bukanya dari jam berapa ini Bu? Bukanya dari jam 7, tutup paling siang jam 1. Oh, jam 1. Lagi cepet mah kadang jam 10-11 juga udah habis. Cepet banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu kalau misalkan weekend ya biasanya ya. Kan bikin ini ketupatnya buat sehari habis. Oh, ini bikin sendiri? Ya. Oke. Jadi 1 hari habis berapa porsi ini Bu? Lagi rame-ramenya. Paling 150. Kalau buat Mas weekend, kalau nyampe 200. Sampai 200 porsi ya? Mantap. Ini tahunya beda-beda Bu? Jadi gimana selera kalau di sini mah? Oh. Yang sedang, yang kering banget, yang kriuk-kriuk. Jadi Oh, kalau gimana selera? Oh gitu. Kalau favorit biasanya yang pesan orang banyak apa? Kering, ciri khas Bu sininya. Boleh yang kering Bu, 1 ya Bu. Iya. Ada yang masih basah juga ya Bu ya? Tahunya. Ada gimana selera jadi ada yang Oke. yang masih setengah matang. Kalau ada yang mentah juga bisa Bu. Suka ada. Suka ada juga? Iya ada. Oh. Yang digoreng. Yang mentah ya bisa. Mungkin ada yang suka tahunya itu mentah guys. Jadi bisa kalian request sesuai selera kalian. Dan biasanya yang paling sering dipesan itu yang tradisional, itu yang kering. Ini bumbu kacangnya ya Bu ya? Iya, bumbu kacang. Ini apanya nih Bu? Hah? Sama Ini? Oh, sama. Kepenuhan tadi. Oh. Isinya, ya jadi di ini. Oke. Kepenuhan isinya. Kecap ya Bu ya? Cabenya ada di meja ya. Oh iya, siap. Oke guys, ini dia nih kupat tahu Kabita khas Tasik. Biasanya kan kupat tahu tuh ada yang pakai toge juga, ada yang kuahnya itu kuah gulai. Nah ini kupat tahunya pakai bumbu kacang, tahu, dan ketupat terus kasih taburan bawang goreng doang guys. Tapi ini dari aroma tuh wangi banget, mantap. Tuh di sini ada pilihan tahunya juga sesuai request kalian. Ada yang mentah, ada yang masih basah, ada yang setengah matang, dan ada yang crispy. Nah biasanya kata ibunya yang paling tahu crispy guys. Tahunya itu digoreng sampai agak kering. Jadi ada kriuk-kriuk. Let's go. Kita cobain sebelum makan. Kita baca doa dimulai. Amin. Kita coba dulu ya bumbu kacangnya ya. Dan di sini bumbu kacangnya gue lihat ada potongan daun bawang juga nih. Cobain. Bismillah. Wah, manis, gurih, cukup gurih ya, gurih banget malah. Ini kita makan pakai ketupat dan tahunya. Bismillah. Oh ya,
Saran gue sih kalian harus pesen tahunya crispy guys. Jadi ada di mulut lu itu setelah lu ngunyah kelembutan dari si ketupatnya, terus ada crunchy dari tahunya guys. Jadi kalian nggak perlu pakai kerupuk lagi. Dan gue merasakan kayak ada rasa udang rebon gitu loh guys di bumbu kacang ini. Rasa kayak sejenis udang-udangan. Mantap. Kita pakein sambal. Tuh ini sambalnya encer ya. Dan kayaknya pedes banget nih. Warnanya orange soalnya guys. Dikit dulu jangan so tau. Ntar kepedesan. Sip. Dan buat kalian yang pengen lebih manis lagi ada kecap juga di sini. Tapi tadi udah dikasih juga nih kecap. Nah, aduk. Coba ini full suapan. Mantap. Bismillah. Wah, sambalnya pedes. Hati-hati guys. Sambal pedes. Ini yang bikin spesial tuh memang bumbu kacangnya guys. Ada semacam kayak udang-udangannya gitu. Mantap. Wah. Nih, denger nih. Tahunya nih. Wah. Kalau gue jujur, gue lebih enjoy pedesnya nggak terlalu nyelekit guys. Enjoy makannya. Dan menurut gue, kalau dipakai sambal ini agak kurang cocok menurut gue ya. Lebih mantap begini nih. Udah segininya aja. Kalau mau pakai sambal mending dikit aja. Soalnya sambalnya itu bukan cuma ngasih pedas, dia ngerubah rasa. Sudah. Wah, enak banget ini. Ini yang bikin spesial tuh bumbu kacang sama tahunya yang crispy guys. Enak. Wah, kupat tahu Kabita lama banget. Oke guys, petualangan kuliner episode pertama di Tasikmalaya udah kelar sampai di sini, tapi masih ada petualangan kuliner selanjutnya masih di Tasikmalaya guys. Oke, gue udah lanjut video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantengin terus video Tan Boy Kun karena masih ada kulineran Tasikmalaya lainnya. Oke guys, bye. Salam buah pakos.